Siapa yang suka bola? Cici tahu Owen pasti suka bola. Siapa lagi? Minggu ini ya kan, Premier League pemenangnya Arsenal. Siapa ini Arsenal mania? Komedi langsung gini-gini ya. Tapi hari ini Cece nggak mau ngomong soal Arsenal. Hari ini Cece mau ngomong soal Liverpool. Wes, siapa fansnya Liverpool? Fansnya MU maaf ya. Salah satu slogan terkenalnya Liverpool itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya itu langsung tadi. Johan sama ini. You'll never walk alone. Itu adalah judul firman hari ini. You'll never walk alone. Ayo ngomong sama kanan kirimu. You will never walk alone. Ayo come on. Ngomong sama kanan kirimu. Jangan lihat aja. Ayo ngomong sama kanan kirimu. You'll never walk alone. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Tuh, sudah ngomong nggak? Cece lihat ada yang terlalu fokus sama Cece mungkin hari ini pakai rok. Ayo ngomong sama kanan kirimu, cepat. Ngomong kanan kiri itu ngelihat ke kanannya, lihat ke kirinya. Oke. Jadi hari ini Cece mau bahas karena hari ini hari apa teman-teman? Hari Minggu. Oke, kita merayakan apa? Apa? Paskah? Pantai Kosta. Hari ini hari Pantai Kosta di mana Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Terus siapa yang datang di doa 10 hari? Cece nggak datang ya. Cece nggak datang. Sama aku super loh. Ini pulang malam terus jadi nggak sempat ke gereja. Ada yang ini bukan nggak sempat ya, nggak bisa. Ada yang ikut doa 10 hari, angkat tangan dong, nggak usah malu-malu. Oh, masa yang cuma yang di belakang. Oke, Given. Siapa lagi cocok di sini? Oke, Victor. Siapa lagi? Nggak ada? Max? Jobon? Nggak ikut sama sekali. Waduh, waduh. Oke. Sayang banget loh, Rek. Dulu Cece itu juga salah satunya semakin dikuatkan tuh Kak, ketika kita ikut doa 10 hari loh. Karena kita sama-sama korporat, secara korporat tuh secara bersama-sama berdoa untuk meminta Roh Kudus. Jadi gini, Cece mau ngomong, Cece mau firman hari ini tentang Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Roh Kudus. Jadi yang tadi Lili sudah sebutkan banyak masalah-masalah kita hari-hari ini, ya toh, masalah anak muda, cancel issues, ya toh, rasa takut diterima, overthinking, gelisah, rasa insecure, ya kan, atau takut ditolak, takut masa depan, name it, banyak pergumulan keluarga, ya toh, atau banyak hal yang kamu juga merasa sendiri, padahal banyak orang, tapi kamu tetap merasa sendiri. Rasa sendiri itu kenapa? Karena kamu kosong, dalam hatimu itu kosong. Jadi kamu sering merasa sendiri, nggak punya siapapun, ya toh. Suka marah, nggak jelas, ya kan? Dan ada banyak hal yang kamu pendam dalam dirimu yang mungkin kamu nggak bisa ceritakan. Jadi kadang yang berat itu bukan masalah yang di luar kita, tapi masalah yang di dalam kita. Setuju? Setuju? Ya, bukan masalah dengan teman-teman kita, tapi pergumulan di dalam kita itu jauh lebih berat. Nah, jadi masalah terbesar itu bukan karena kita sendirian, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang ada di dalam kita yang bisa membantu kita. Dalam Yohanes 14 ayat ke-16, Cece sengaja nggak tampilin ya hari ini, wes. PPT Cece cukup simpel. Oke, gelap. Katanya ini ala-ala Gen Z ya. Kalian kan semua ala Gen Z. Kalau aku kan milenial ya. Jadi Cece menyesuaikan PPT-nya supaya kalian
Mantap gitu, bagus nggak PPT-ku? Sebenarnya sangat simpel sih ya, gelap, black and white ya. Oke, baca sama-sama Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Amin. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Garis bawahi seorang penolong. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Arti penolong ya dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Parakletos. Katakan sekali lagi, parakletos. Oke, parakletos fit, fokus, ditaruh HP-nya. Oke. Parakletos, oke? Yang artinya dipanggil untuk datang dekat, yang berdiri di samping kita, yang membela, menguatkan, dan menuntun. Jadi, Roh Kudus itu bukan hanya untuk bantuan darurat, alias ban cadangan, ban serep, you name it. Bukan hanya itu. Tapi Roh Kudus dia adalah Tuhan yang secara aktif terlibat dalam kehidupan kita setiap saat. Yang berdiri di samping kita, yang membela, menguatkan, dan menuntun kita. Oke? Banyak dari kita, khususnya kalian yang masih muda-muda itu berpikir, aduh, banyak mengalami intimidasi. Kayak aku nggak layak, Tuhan itu nggak mau sama aku. Aku harus beres dulu ini, karena kemarin aku habis melakukan dosa ini, A, B, C, D, E. Aku nggak layak datang sama Tuhan. Aku harus membereskan dosaku dulu. Kita merasa kita harus jadi hero buat diri kita sendiri. Tapi itu nol, itu zero, itu kebohongan. Kalian nggak bisa, kita semua nggak bisa untuk jadi pahlawan buat diri kita sendiri. Kita nggak bisa untuk mengatasi segala dosa, kecanduan, ya toh suka mencuri, klepto mungkin, ya kan suka nonton, kecanduan nonton, komik lah atau apapun itu, komik manga, sekarang ngomongnya manga, nonton Korea, idol, whatsoever, pornografi, merokok, kita nggak bisa. Berapa banyak, jadi mau tanya dari kalian, berapa banyak ketika kalian, oke, besok aku nggak akan melakukan lagi. Hari ini kalian mencontek. Terus, aduh Tuhan ampuni, besok aku nggak ngelakuin lagi. Tetapi besoknya lagi ketika ulangan, kalian melakukannya lagi. Siapa? Jadi angkat tangan. Itu bukti bahwa kita nggak bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kebenarannya, the truth ya, Roh Kudus hadir justru di tengah kelemahan kita, bukan karena kita kuat. Roma 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita, Roh ini Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ayo katakan sama-sama. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Dan jadi mau breakdown satu-satu supaya kalian tahu. Kadang kalau kita tahu bahasa aslinya, kita tuh akan tahu. Oh, Tuhan ini kayak gini. Bahasa Indonesia yang paling closest untuk artinya yang terdekat itu bahasa Inggris. Jadi Cece sangat encourage kalian untuk belajar bahasa Inggris supaya kalian bisa baca Alkitab bahasa Inggris. Karena terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang itu melenceng sedikit gitu. Nggak bisa benar-benar menerjemahkan apa yang jadi
kosakata dalam bahasa Inggris KJV ya, yang paling dekat King James Version. Oke. Membantu dalam bahasa Yunani itu artinya bersama menghadapi atau mengangkat beban bersama dari sisi yang lain. Jadi mikir, mengangkat bersama menghadapi itu saya tahu, tapi mengangkat beban bersama dari sisi yang lain. Jadi kalau ini kamu ngangkat di sini, tapi Tuhan Yesus angkat di sini. Jadi langsung ingat ayat Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalian tahu kuk? Kuk itu kayak kalian tahu kalau apa itu kerbau yang membajak sawah. Nah, itu kan dia ada punya dua kayak gini. Satunya di sini, satunya di sini, ada dua, kanan kiri ya. Tuh, satu kirinya itu kita, Tuhan Yesus itu di sebelah kanan kita. Untuk membantu kita memikul segala kelemahan kita, segala dosa kita. Untuk bantu kita untuk overcome, menghadapi, bersama menghadapi. Tuhan Yesus tuh enggak judge kalian untuk kelemahan kalian, untuk dosa kalian. Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi. Yang menghakimi itu iblis. Ini kebenaran firman Tuhan, Cece nggak ngomong kosong ya. Cece ngomong sesuai kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mau menghadapi bersama. Oke? Kelemahan itu apa aja? Bingung, overthinking, kecanduan, dosa-dosa, dan yang lain Cece tadi sudah sebut. Oke. Sahabat sejati, Roh Kudus bukan hanya bersama kita, tetapi di dalam kita. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan dia menjalankan kamu. Nah, sama, Cece mau breakdown. Yang sebab, garis bawahi kata sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tidak sebab ia menyertai kamu, itu di dalam Yunani itu berkata, artinya dalam Yunani itu ngomong katanya itu adalah mene. Artinya tinggal, menetap, dan tidak pergi. Makanya dalam bahasa Inggris pakai kata abide. Berdiam di dalam kita. Tinggal, menetap, dan tidak pergi. Katakan, Roh Kudus tinggal, menetap, dan diam di dalam aku. Ayo katakan 1 sambil pegang gini. 1, 2, 3. Roh Kudus tinggal, diam, menetap, dan tidak pergi. Amin. Amin. Dalam kata lain, dia nggak datang dan pergi tergantung kondisi kamu. Tapi Tuhan Yesus mau tinggal. Mau tinggal di dalam kita semua. Oke? Jadi kalian itu adalah pikiran yang keliru. Kalau kita semua mikir bahwa aduh aku sudah melakukan dosa, aku nggak layak datang ke gereja. Aku nggak layak datang doa. Percuma aku datang ke gereja. No. Itu bohong. Itu kebohongan yang ditanamkan dari iblis. Kebenarannya adalah Tuhan mau tinggal bersama kita untuk bersama-sama menghadapi kelemahan dan dosa-dosa kita. Oke, berikutnya. Dan akan diam di dalam kamu. Dalam bahasa Yunani, enhimin estai. Artinya di dalam, inside, bukan di dekat, di dalam. Ditekankan sekali lagi, di dalam kita. Katakan sama-sama 1, 2, 3, di dalam kita. Oke. Not only with you, but in you, in every moment, and in every second. Amin. Amin.
setiap saat. Walaupun kamu melakukan dosa, Roh Kudus lihat, dia menantang kalian untuk mau nggak kamu menaklukkan, overcome itu apa ya? Me menaklukkan lah ya bahasanya. Menaklukkan dosa itu bersama-sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi kita nggak perlu mencari Tuhan tuh jauh-jauh. Kita nggak sendirian dalam pikiran terdalam kita. Roh Kudus ada di dalam tempat paling sepi dalam hidupmu dan tidak akan pernah kosong. Jadi kalau kamu kalau kamu sekarang merasakan kesepian, katakan ayat ini. Enggak, aku nggak kesepian. Roh Kudus ada di dalam aku. Roh Kudus tinggal di dalam aku. Roh Kudus bersama-sama dengan aku untuk menghadapi tantangan, dosa, dan kelemahanku. Amin. Katakan itu. Firman Tuhan itu harus diperkatakan. Bahasa Yunaninya yaitu haga. Ya, haga. Diperkatakan. Jadi kita harus memperkatakan supaya firman itu jadi hidup. Jadi hidup buat kita, oke? Amin. Oke. Jesus versus your BFF. Word BFF dunia ya, teman yang kamu punya sekarang di dunia. Temanmu bisa salah paham, punya batasan, nggak selalu available. Tapi Roh Kudus tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita ngomong. Nggak terganggu dengan sisi gelap kita, tetap tinggal pada saat kita gagal. Siapa yang punya teman seperti itu? Sedikit kan? Mungkin ada tapi sedikit. Tapi dia nggak selalu available setiap saat. Even though pacarmu, bahkan kalau dia yang udah punya suami itu nggak bisa 24 jam nemenin. Karena kita kan punya kegiatan sendiri-sendiri. Kalau di kantor ada masalah, ya aku yang harus struggle sendiri. Cece juga harus struggle sendiri. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Sendiri secara manusia, tapi Cece nggak takut karena Cece punya Roh Kudus. Oke? Cara Roh Kudus bekerja di dalam kita. Inner transformation. Cece minta waktu 5 menit lagi ya. Karena Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus bisa bekerja di level 3. 1, pikiran, mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dari I'm not enough. Aku berharga. Jadi aku berharga di mata Tuhan. Overthinking diganti jadi kebenaran firman. Kalau kita sering overthinking, baca Alkitab, perkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Yang intimidasi, kebohongan-kebohongan yang ditanamkan iblis di pikiran kita, itu kalau kita baca firman Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang kita baca. Ya, amin. Yang kedua, hati. Memberi damai di tengah kekacauan. Terus bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tahu dia hadir dan diam di dengan kamu. Mungkin masalahmu enggak langsung selesai. Tapi ketika kamu punya Roh Kudus, kamu bisa punya damai sejahtera. Kamu tenang. Kamu tahu bagaimana harus melangkah. Bagaimana cara menghadapi. Kamu enggak akan karena kamu punya Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Ketiga, kehendak. Memberi kehendak 1. Seperti memberi dorongan untuk melakukan yang benar ketika sulit. Dan memberikan keberanian untuk hidup berbeda, bahkan bisa memberikan kesaksian. Kalau di sekolah, ya kan, temenmu nyontek, kamu diajak nyontek, kamu takut menolak, akhirnya kita nyontek atau nyontekin. Cece dulu inget ya, pas kuliah itu Cece benar-benar bertobat sungguh-sungguh.
SMA ya agak lah semi-semi, tapi yang Cece benar-benar itu waktu kuliah, temen Cece itu kan satu geng bertujuh. Yang satu itu ngajak, ayo nanti kita duduk di belakang, nanti kita lihat-lihatan, contekan. Maksudnya saling contek-contekan, nanti kamu contekin aku ya, gitu. Oh, jangan lupa nanti kertas jawab apa kertas inimu jawabanmu tuh agak diminggir-minggirin, agak diangkat-angkatin sedikit gitu. Tapi Cece bilang, enggak, aku enggak mau, sorry ya, aku mau duduk di depan. Cece punya keberanian dari mana? Dari Roh Kudus. Sekali, ketika Cece sekali mengatakan itu, kalau kamu berani satu kali, berikutnya teman-temanmu sudah tahu rulemu. Rulemu apa? Garis batasmu itu apa? Jadi mereka tidak akan pernah mengajak kamu. But that's okay. Bukan berarti kamu nggak diterima. Tapi kamu punya prinsip. Kamu punya value. Kamu punya nilai. Oke. Berikutnya, hambatan terbesar ketika kita tidak sadar dia ada. Terlalu sibuk dengan urusan sendiri, terlalu banyak suara sosial media, teman, dan lain-lain. Jarang diam, nah ini, jarang diam. Kalau diam, itu aku lihat anakku ya. Kalau diam langsung ngomong, bosen ma, bosen. Kalian juga ya, itu generasi sekarang. Kalau diam tuh bosen. Kalau mamanya diam tambah seneng. Soalnya sehari-hari sudah hektik. Pegel, pingin diam, pingin nggak ngapa-ngapain, goler-goler aja, duduk-duduk, menikmati rumah, that's it. Tapi kalau anak-anak zaman now ya, generasi Z dan Alpha itu begitu nggak ada langsung bored, getting bored, nggak bisa diam. Harus selalu ada, selalu ada, selalu ada. Itu kelemahan generasi kita, tapi itu kelemahan kita bisa menghadapinya bersama Roh Kudus. Karena kita punya Roh Kudus, jangan khawatir. Jadi minta Roh Kudus kekuatan untuk komitmen, untuk kamu bisa komit kapan kamu bisa diam dan sate, melakukan saat teduh. Siapa yang di sini setiap hari sate? Gak ada sama sekali. Oh Tuhan Yesus. Sedih aku. Sama sekali gak ada, Rek. Firman Tuhan itu senjata kalian dong. Oke, seminggu 5 kali. Angkat tangan, Johan. Yang lain ada? Oke. Seminggu 2 kali wes. Ada? Seminggu 2 kali Kensi, Eliana ya. Yang lainnya seminggu sekali atau seminggu 0? Aduh, sedih aku, Rek. Terlebih daripada itu Tuhan itu sedih lihat kalian. Roh Kudus yang di dalam itu sedih. Kenapa kalian nggak bisa merasakan Roh Kudus? Pemain musik boleh maju. Kenapa kalian nggak bisa merasakan Roh Kudus? Karena kamu nggak pernah ngajak ngomong. Kamu nggak, ketika kamu butuh hal yang kecil-kecil, kamu nggak ngajak ngomong Roh Kudus, nggak minta bantuan Roh Kudus. Kamu jangan lihat kita yang sudah bertahun-tahun ya. Tapi mulai dari kecil. Dulu Cece pun kayak gitu. Dulu pertama kali Cece mungkin belum dipenuhi, tapi Cece tahu Roh Kudus itu di dalam hati Cece. SMA Cece berlari-lari untuk ikut doa. Berlari-lari ikut doa. Tujuannya apa? Untuk dipenuhkan. Karena Cece sadar Cece butuh Roh Kudus. Nggak bisa aku menghadapi dunia. Aku nggak bisa berhenti mencontek kalau Roh Kudus itu nggak ada di dalamku. Dan ingat ya, kepenuhan Roh Kudus itu memeteraikan hidup kalian, memeteraikan keselamatan kalian. That's why kita perlu Roh Kudus. Ketika kamu Roh Kudus itu kayak kamu dikasih cap. Sah. Ya kan Kak Endi ya? Kamu adalah anak Allah. Nggak ada satupun yang bisa menyentuh kamu. Kuasa gelap pun nggak bisa menyentuh kamu. Karena kamu anak Allah. Kamu punya otoritas Allah. Jadi kejar Roh Kudus. Minta Roh Kudus dipenuhkan. Dipenuhkan sampai meluap. Nggak cukup
Roh Kudus hanya diam, tapi perlu diaktifkan, perlu diajak ngomong setiap hari. Cece cerita nih ya, waktu Cece baru dipenuhkan, Cece kan bendahara megang uang kelas. Terus Cece waktu itu mau bawa uangnya ke sekolah. Tapi Cece tiba-tiba tak hitung tuh uangnya nggak ada 50.000. Cece itu sudah ketakutan, aduh Tuhan ya apa ini, aku ditolong. Tiba-tiba uang itu jatuh dari tanganku, terus tak ambil lagi. Aku udah hitung waktu itu 3 kali ya. Aku langsung ambil lagi, terus tak hitung lagi, isa pas. Aneh sih, tapi itu mujizat-mujizat yang kelihatannya sepele, kecil. Oh, tapi Roh Kudus itu ada di setiap yang kecil-kecil. Kalau kamu mau mengalami yang besar, yang kecil-kecil harus dialami dulu. Jangan meremehkan yang kecil, karena Tuhan Yesus berkata apa? Setia adalah perkara kecil, maka dia akan memberikan yang besar. Kamu setia dulu, minta, ajak ngomong Roh Kudus setiap hari. Ajak ngomong Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, ajak ngomong setiap hari. Di mobil, waktu nggak ngapa-ngapain, daripada kamu merasa bosan, ajak ngomong Roh Kudus. Apa perasaan hatimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi dosamu? Ngomong, Tuhan aku nggak mampu. Aku nggak mampu. Roh Kudus aku nggak mampu ngadepi ini sendiri. Roh Kudus ini kayak gimana? Roh Kudus aku mau masuk sekolah sini. Tolong nilaiku. Roh Kudus bantu aku belajar. Seperti itu. Setiap hari dulu Cece juga kayak gitu. Cece paling nggak suka pelajaran akuntansi. Akuntansiku tuh selalu dapat 60. Tapi satu waktu ketika aku jadi penukan Roh Kudus, wah aku bisa punya super power untuk belajar. Fokus belajar sampai akuntansiku dapat 100. Sejak dari itu akuntansiku nggak pernah di bawah 90. Hebat loh. Roh Kudus itu powerful. Libatkan dalam sekolah kalian. Keluarga kalian libatkan. Karena kalian, kita semua perlu Roh Kudus.